Sungguh Engkaulah anak domba yang berkuasa di segala musim hidup kami. Hanya ada satu gembala agung yang sempurna, yang mengerti apa yang kami gumulkan dan hadapi. Tiada lain, tiada bukan. Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk nama itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan sabdamu, pakai pelayanan hambamu, sembunyikan di balik salibmu. In Jesus name, dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua. Selamat siang. Hari ini kita live streaming ke seluruh gereja kita. Dan saya ingin kita untuk menghangatkan diri dulu dalam suasana welcome home. Bolehkah Anda lihat kiri kanan semua orang, jangan ada yang merasa jauh, katakan welcome home to you. Puji Tuhan, silakan duduk. Seperti biasanya tiap bulan, di awal bulan saya pastikan berikan pengumuman gereja-gereja mana lagi yang baru saja berdiri atau baru ditahbiskan sebagai gereja lokal. Kali ini ada 3, yaitu kita sudah menahbiskan GMS BSD di ibu kota dan juga GMS Cibubur menjadi gereja lokal. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Nah, kabar baiknya juga ada gereja kita yang ketiga udah didirikan di satu kota, one church in many locations, satu gereja di berbagai lokasi. Ini adalah gereja kita yang ketiga di Sydney yang sudah ditahbiskan jadi gereja lokal, yaitu GMS Sydney di Mascot. Kasih tepuk tangan untuk mereka juga. Yang belum mendaftarkan Super Conference, mesti harus, karena ini adalah hari lawatan Allah untuk gereja kita. Open Heavens itu puncaknya di sini. Justru di tengah tahun bulan Juni. Nah, acaranya sudah saya tunjukkan di sini sebagian. Kita lihat setiap sesi penuh dengan protein ilahi, ada hal-hal yang tidak bisa kau wakilkan. Oh nanti aja rerun, nggak bisa. Waktu itu 120 orang di Pentakosta, 120 api. Padahal ada 500 yang melihat Yesus 10 hari yang lalu diangkat ke sorga. 380 tidak hadir ya nggak dapat lidah api itu. Ini nggak bisa diwakilkan, Anda mesti datang. Setiap ibadah nanti akan diakhiri di sesi 9, akan saya bicara tentang regenerasi dan nanti kita akan doakan anak-anak muda, ya anak-anak kita yang datang kita akan sama-sama urapi. Lalu kenapa disebut super conference? Karena di ibadah setiap hari, 2 hari yang penuh ini, di tengah-tengah harinya akan breakout room, akan dibagi menjadi 3 konferensi yang berbeda. Dan nanti setiap pagi dan malam hari terutama semua ngumpul jadi satu super konferensi. Akan ada family conference, akan ada AOG conference dan Eagle Kids conference. Termasuk di dalamnya yang Eagle Kids nanti Career Day. Ini 2.0 yang lalu kita pernah lakukan itu yang basic, ini akan lebih lagi. Nanti anak-anak akan diajari matematika ujungnya apa, fisika ujungnya apa. Yang dulu kan ada pengacara yang berbicara, ada dokter pula, ada jago IT di situ. Anak-anak biar ngerti setiap mata pelajaran itu jadi apa dalam hidup mereka. Nah ini nanti setiap ibadah orang tua akan dilengkapi dari sisi parenting, anak-anak muda akan dilengkapi dari sisi musim hidup mereka. Anda mesti daftarkan ini segera, waktunya sudah dekat, jangan last minutean. Ya, oke. Saya juga sebelum tayangkan satu video, saya juga mau welcome. Saya baru pulang kemarin. Setelah saya dan putra saya, Pastor Jeremy, menyampaikan firman di konvokasi atau konferensi Asia, gereja-gereja Chinese sedunia, ada satu rombongan yang datang ke Surabaya untuk kunjungi gereja kita, sebagian besar untuk pertama kalinya. Saya ajak kita nanti sebentar lagi untuk welcome mereka. 我要欢迎你们，跟我从马来西亚的特会一起来试水，这个地方也是你们属灵的家。我要欢迎大家，欢迎到家，请你站立，我们可以看到你，可以来 ，Let's welcome them, welcome home. Haleluya, silakan duduk, 请坐。Ada yang tanya sama saya 2 minggu lalu kan kami baru dari Brasil, satu kata aja. Bagaimana Pastor, ayo Brasil gimana? Saya ditanya banyak orang, akhirnya saya kasih laporan kemenangan aja. Hanya satu kata, Brasil gimana? Berhasil, puji Tuhan.
quero que você receba com um forte aplauso Pastor Felipe Mantova. Jesus te ama. Holy Spirit, fill me. Diga, Espírito Santo, me encha. Fill me with love. Me encha com amor. Fill me with boldness. Me encha com ousadia. I want revival. Eu quero avivamento. Turn me into a revivalist. Me torne num avivalista. I do not give you. Agora eu te dou. Silver or gold I do not have. Ouro e prata eu não te dou. But what I have I give Mas you. o que eu tenho eu te dou. In Jesus' name receive. Em o nome de Jesus receba. Mantle of revival. Manto de avivamento. Turn everyone hand to hand into the next revivalist, I pray. De mão a mão eu oro por próximo avivamento. Receive boldness like never before. Receba ousadia como nunca antes. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Receive. Receba. 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 In Jesus' Em name. nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. My best friend. Meu melhor amigo. Who? Quem? Holy Spirit. Espírito Santo. Holy Spirit. Espírito Santo. My best friend. Meu melhor amigo. Sing with me. Cante comigo. My best friend. Holy Spirit. Holy Spirit. My best friend. Love you, Brazil. Eu amo vocês, Brasil. Berikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan diri untuk firman Tuhan. Hari ini seminar keluarga. Saya mengangkat topik-topik yang dihadapi oleh family di dunia modern ini. Isu-isu yang sangat perlu dan gereja harus bangkit jadi jawaban. Karena itu kalau Anda tidak bisa mendengarkan semuanya, pastikan sebagai jemaat, dengarkan suara gembala, cicil pelan-pelan sebelum minggu depan. Seminar keluarga ini ada 5 menunya, dan saya menyampaikan tadi pagi tentang membimbing seksualitas anak di era LGBT hanya begini. Meskipun topik-topik ini sangat spesifik, saya percaya pedang Tuhan bermata 2. Meskipun yang belum punya anak pun akan merasakan gunanya, meskipun juga para manula yang sudah lewat, udah zaman cucu, udah gak ikut-ikutan untuk mendidik mereka. Ini adalah satu hikmat Tuhan untuk segala musim kehidupan. Tetapi saya mau pakai satu titik setiap ibadah itu untuk menyampaikan pesan Roh Kudus bagi kita semua. Ibadah-ibadah berikutnya nanti akan jalan semuanya, yang lainnya nanti Anda bisa lihat sendiri. Orang tua liberal setelah ini saya mau ajari bagaimana papa mama yang tidak tegas dan tidak berani berkata tidak pada anaknya, yang memberikan
memberikan hak untuk memutuskan itu ke dalam diri anak terlalu dini sebelum waktunya, itu nanti permulaan kacaunya keluarga. Atau kekacauan masa depan anaknya sendiri. Mari kita sekarang bahas yang tentang krisis parubaya. Saya mau bicara tentang orang-orang yang di usia 40 sampai 60, laki-laki maupun perempuan. Dan saya sangat memahami dunia pria. Bukan hanya saya sedang berada di usia 52, juga sangat mengerti musim hidup ini. Tetapi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di usia 80 pun, mungkin ada PR-PR yang belum selesai ketika Anda berusia 4 sampai 60. Sama dengan anak kecil waktu berubah jadi remaja, remaja jadi dewasa. Kalau mereka belum selesai, tabung panahnya belum dibuat penuh, biasanya nanti mereka menjadi orang dewasa yang bermasalah. Saya percaya ini semua akan menarik ke belakang, akan ditarik ke belakang untuk selesaikan di area-area bolong hidup kita. Dan Anda yang belum usia 40 juga, Anda harus mengerti kenapa bangun fondasi di masa mudamu, sebab krisis parubaya itu ada atau midlife crisis. Meskipun setiap orang manifestasinya beda, pengalamannya tidak sama. Jangan kau kira bahwa ini pukul rata, semua orang pasti ngalami yang sama. Wanita misalnya menopause, ya, nggak akan beda-beda. Tetapi pada dasarnya manusia akan mengikuti satu siklus dalam kehidupannya dan kita harus ready dan jalan dengan Kristus. Apakah itu sebuah kutukan atau batu loncatan? Up to you. You have a choice. Kita punya pilihan. Jadikan itu selalu apapun musim kehidupan, jadikan itu batu loncatan. Batu tumpuan, jangan jadi batu sandungan. Saya mau mengangkat satu tokoh di dalam Alkitab, yang ketika dia masuk di parubayanya, dia berdosa, berubah, dan jatuh dalam kesalahan skandal yang luar biasa. Dan orang ini tidak disembunyikan oleh Bible di Alkitab, dia diceritakan kehidupannya untuk kita belajar. Dia adalah Raja Daud. Kita buka sama-sama 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 5. Nanti saya akan kasih Anda poin-poin. Hari ini kan seminar, jadi izinkan saya bicara secara praktis, teknis untuk Anda bisa mencatatnya nanti. Siapa tahu berguna dalam kehidupan Anda hari-hari ini. Daud dan Batsheba, kisah krisis parubaya, kutukan atau batu loncatan. Hanya 5 ayat saja kita baca bersama-sama pembacaan Alkitab. Kalau boleh sambil bangkit berdiri kita membacanya. 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Silakan duduk. Krisis parubaya, kutukan atau batu loncatan, mari kita sekarang lihat dan kita bedah ayat-ayat. Pada pergantian tahun, katakan pada pergantian tahun. Kita tidak tahu ini tahun berapa, tapi ada dalam sejarah, kalau mau diselidiki tentunya ada berapa tahun atau tahun berapa sebelum Masehi. Tapi saya nggak tertarik di situnya. Saya tertarik ini untuk menerapkan ini dalam hidupmu dan hidupku. Pada pergantian tahun, saya tunjukkan dulu kira-kira di usia Daud, kira-kira dia berapa tahun. Daud itu jadi raja umur 30, dia diurapi pertama kali waktu itu. Dan ini pengalaman setelah dia kalahkan Amon. Jadi dalam sejarah sudah berjalan sekian lama dalam pemerintahan Daud. Dia sudah menang banyak perang. Daud sudah sukses jadi raja. Yang membuat orang itu lebih bahaya di saat dia parubaya, ada karena dia pegang uang. Dan karena dia punya wewenang. Bukan berarti orang kaya miskin beda, semua kita manusia. Lapar ya lapar, dingin ya dingin, hujan ya hujan, kita semua basah. Tapi tahukah Anda, kalau Anda hari ini bergumul, belum selesai dalam masalahmu, itu pun berkat terselubung. Anda belajar bergantung.
Bergantung pada Roh Kudus. Tidak semua yang namanya berkat, khususnya yang jasmani materi itu adalah berkat. Kalau Anda tidak ready, itu akan jadi kutuk. Daud itu sukses benar. Dia udah mapan. Bahaya dengan kemapanan. Kita kan selalu cari orang mapan. Mau cari jodoh dari Tuhan. Yang penting itu kepribadian. Oh iya, pribadi apa? Mobil pribadi, akun pribadi, jet pribadi. Jangan takut kalau kita mau jadian sama orang, beritahu sama anak-anakmu, asal mereka berdoa, sama-sama dalam Tuhan, dan kelihatan bahwa orang laki-laki itu, kalau anak Anda perempuan, laki-laki itu sungguh-sungguh dengan kehidupannya. Rambut disisir lah ceritanya. Orang yang self-respecting, dia bisa menghargai hidupnya. Tentunya lebih baik kalau jadian itu multi budaya lebih susah, meskipun bisa, gak ada yang mustahil, tapi mesti ada sesuatu yang dijembatani. Ekonomi juga kalau terlalu jomplang, janganlah orang yang ada di taraf tertentu berkata, aku mau cari orang yang kaya sekali. Bukan itu harus menjadi kriteria nomor satu, sedikit tips saja. Bisa jadi kejomplangan itu nanti terasa di tahun-tahun tertentu dalam pernikahanmu. Lebih baik kita berjuang sama-sama. Cari itu yang kira-kira, orang sekarang bilang 6-7. Gak tahu apakah itu artinya, tapi kalau kita orang-orang zaman dulu berkata 11-12 lah. Cari orang itu yang baik secara ekonomi, pendidikan. Coba bayangkan profesor jadian sama orang yang gak lulus SMP. Nanti akan ada sesuatu yang gak nyambung. Saya gak berkata ini semua hikmat ya, hari saya bicara tentang hikmat. Hikmat itu bukan pengetahuan baku, tetapi pengetahuan yang diaplikasikan di lapangan hingga kita berhati-hati dalam memilih. Kalau kita bisa ada seperti itu beda. Karena itu tidak usah kita cari orang mapan. Tapi cari orang yang kerja dan orang yang bisa menata hidupnya termasuk mengelola keuangannya. Kita tidak usah punya rumah, punya mobil, punya segala sesuatu baru nikah. Asal kita tidak dalam hutang piutang, tidak dikejar-kejar sama lintah darat. Asal kita bisa saving dan belajar itu. Dan kalau kita itu punya pekerjaan yang kita bisa benar-benar rawat, kembangkan. Baik itu karir atau karir sendiri ataupun kerja sama orang lain. Nggak usah nunggu sampai kita itu mapan. Menikah baru umur 45. Gak tentu Anda akan happy. Kemapanan itu bukan berkat tertinggi, itu bisa jadi jebakan. Daud pada waktu mapan dia berubah. Harusnya istrinya, misalnya seperti Abigail yang bijaksana itu, pasti elus-elus dada, tahu gini ya, aku mendingan lompat dari gua ke gua. Daripada dia di istana lalu jatuh sama Batsheba. Bukan berarti bahwa berkat jasmani atau materi itu jahat, bukan. Tapi hati yang gak ready akan terjerat. Daud kira-kira umur berapa ini? Waktu saya selidiki benar-benar sebelum saya bawa presentasikan firman ini ke jemaat, saya pelajari bahwa dia usianya sekitar parubaya yaitu 45 sampai 50-an. Hanya Tuhan yang tahu persisnya di tahun keberapa. Inilah sebuah periode transisi secara emosi dan psikologi dalam kehidupan seorang laki-laki. Parubaya itu di usia, kalau mau ditarik luas itu 40 sampai 60. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti kalau udah lewat 60 lewat berapa hari, I'm free. Pernah lihat kakek-kakek umur 65 selingkuh, ada yang terjadi. Anda jangan terkejut. Pernah lihat orang yang sudah umur 62 lalu cerai? Banyak di Hollywood juga. Ini bukan sebagai baku ya, tapi ini sebagai hikmat. Katakan hikmat. Not everybody, tidak semua orang akan mengalami yang sama. Tetapi inilah sebuah periode yang kita semua harus waspada. Transisi ini adalah transisi rohani sebenarnya. Kita bisa masuk ke dalam satu musim kehidupan yang paling kaya. Bukan secara materi, secara rohani kalau kita tahu bagaimana menghandle-nya. Itulah sebabnya memasuki tahun-tahun tersebut harusnya seorang laki-laki maupun perempuan belajar untuk cari Tuhan. Dan belajar mencintai apapun yang kuno di dalam hidupnya. Misalnya pernikahannya udah kuno, udah 20 sekian tahun. Kalau orang udah usia 50, dia menikah umur 25 ya udah 25 tahun dia menikah. Janganlah Anda lupa, kalau ini laki-laki ya, jangan lupa sama silver queenmu. Jangan cari kemudian coklat dari Swiss. Ini kiasan.
Jangan tinggalkan istri lamamu yang sudah menua bersama denganmu dan cari istri muda atau istri baru. Ini adalah bahasa simpelnya dalam dunia kesetiaan dan perselingkuhan. Tetapi nggak hanya bicara soal itu, ternyata parubaya jauh lebih tricky. It's not about sexuality. Jauh lebih dalam di dalamnya saya mau tunjukkan pada Anda bahwa ini adalah usia di mana seorang laki-laki atau perempuan juga sama, akan kembali mempertanyakan makna kehidupan. Seperti pubertas kedua. Kenapa Tuhan ciptakan kita seperti itu? Supaya kita itu ada stasiun tengah, di mana kita taruh lagi segala sesuatu dan cari Yesus afresh, haus dan lapar lagi akan Tuhan. Makanya itu, di usia itu, kalau kita tidak jalan sama Tuhan, itu adalah manusia yang paling rawan. Titik-titik rawan itu ada, tadi pagi saya jelaskan, secara detail sekali, cara ngomong sama anak, khususnya dalam hubungan orientasi seksual, dalam membimbing masa depan dan cara pandang, menuntun tujuan kehidupan mereka yang ada di depan mereka yang banyak hal masih misteri. Gimana ngomong sama anak, umur 5 sampai umur yang ke, berapa tadi saya bilang? Umur 5 sampai umur 10. Lalu umur 11 sampai 13, 14 plus gimana cara ngomongnya, saya jelaskan secara spesifik. Beda pendekatannya. Sekarang saya bicara sama anak kecil yang umur 40 sampai 60. Yang masih terjebak di dalam tubuh. Ingatlah bahwa di dalam tubuhmu tinggal the eternal one, yang kekal. Semua musim kehidupan tidak boleh membuat kita terkilir, jatuh, dan berhenti di sini. Tinggal di dalam tubuh kita adalah Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita semuanya termasuk orang-orang tua yang terjebak di dalam tubuh orang-orang muda. Di dalam diri kita tinggal Allah Bapa karena kita di dalam Kristus. Jangan kau berubah di titik manapun dalam kehidupanmu. Hati-hati dengan sifat yang narsistik. Itulah sebabnya saya terus ngomong di gereja ini itu untuk melindungimu. Gereja ini punya satu culture, ada satu kebudayaan ikawan. Jangan banyak gaya. Gereja ini tidak mau, kita itu semua hamba Tuhannya. Kita tidak mau banyak gaya. Because at the end of the day, di akhir segala sesuatu yang kita lakukan, it's about Christ anyway, bukan tentang diri kita. Kita patut mempresentasikan diri sebaik mungkin loh. Kalau kita bisa baik, kenapa kita harus buruk? Kalau kita bisa memberikan servis terbaik, PAW seperti ini, kalau kita bisa latihan dulu rehearsal, kenapa kita mau amburadul ya kan? Gak ada company yang jadi lebih buruk kalau ditangani orang yang benar, perusahaan itu pasti akan jadi lebih bagus. Pastilah, saya yakin. Kita harus mempresentasikan diri sebaik mungkin, saya setuju. Berpakaian dengan sopan. Kenapa kita berpakaian baik ketika datang ke gereja? Gak tentu pakaian baru atau mahal. Tapi karena kita mau menghargai Kristus ya kan. Kita ketemu pejabat aja lo gak asal-asalan. Gak asal-asalan. Baju lama boleh tapi dicuci, disetrika. It's not about materi. Apapun juga yang kita pakai, kenakan, apapun juga yang kita gunakan, semuanya itu kita memberi yang terbaik. But remember, itu bukan akhir segala sesuatu. Itu semua hanyalah tool. Kristuslah satu-satunya tujuannya. Remember that, kita tidak boleh banyak gaya. Karena kalau tidak nanti kita akan jadi kuda liar di usia berapa. Tiba-tiba berubah segala sesuatu. Lalu kita lupa apa yang penting dalam hidup ini. Kita sekarang coba lihat ya perkembangan Daud. Kita lanjutkan. Tadi ayat 1 saya baca lagi. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Ini semua lagi perang nih. Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Yoab ini lebih muda. Yoab ini panglima bala tentaranya. Yoab ini sebenarnya adalah keponakan Daud. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Bani Amon itu sekarang di dunia modern itu di daerah Yordania. Jadi tetangga Israel, utara Amon, selatan itu Moab. Lalu selatan lagi itu, tengah itu Moab, selatannya lagi itu kaum Edom. Jadi interesting, semua bangsa-bangsa atau suku bangsa yang tertulis di Alkitab itu sekarang ada versi modernnya. Meskipun mereka tetap people yang berbeda, tapi dulu asal usulnya itu begitu. Di bawah sana itu kaum Edom, ya, saudaranya Yakub.
dari Esau. Dan itu Bani Amon dan dikalahkan sama bangsa Israel. Nah tapi kenapa Daud sendiri tinggal di Yerusalem? Ini menunjukkan di usia 45-50 itu, kalau kita benar-benar renungkan firman ini, Daud berada dalam situasi bored. Dia merasa jenuh, boring. Dan kalau dia nggak isi, saya nggak tahu hubungan Daud dengan Tuhan seperti apa. Tapi saya yakin ada bolong-bolongnya di masa-masa di mana dia agak renggang dengan Tuhan. Dan masa renggang dengan Tuhan ini nggak perlu kita meninggalkan Tuhan. Cukup kita lengah, setan akan makan. Setan itu pencuri, jadi dia bisa mencuri satu season hidup kita. Jangan kau biarkan, meskipun kita bisa kembali pada Tuhan, tapi pasti ada sesuatu yang gosong dan hangus. Dalam diri anak-anak kita tadi saya ajarkan 5 sampai 10, 5 di bawah 5 masih terlalu kecil, 10, 11 sampai 13 lalu 14 plus. Kita harus mengerti window-window atau kita harus mengerti jendela-jendela itu. Jangan kau biarkan kendor. Bukan berarti kita overprotective atau kita terlalu posesif, bukan. Tapi jangan kau biarkan kendor. Ada usia-usia tertentu setan mau colong sesuatu. Makanya saya selalu bekerja sama dengan papa mama yang saya tahu, atau saya ajarkan pada papa mama di antara jemaat kita, kita harus jadi disciple maker di rumah kita sendiri. Nah sekarang saya mau bicara kepada orang-orang yang sudah dewasa, 40-60 malahan. Nah sekarang waktunya saya bicara kepada anak-anak kecil yang terjebak di tubuh orang tua ini. Di sini saya lihat Daud sendirian tinggal di Yerusalem. Ini sebuah gejala umum. Gejala umum. Karena gejala umum parubaya itu adalah bosan. Dulu apa yang membuat dia wow, excited atau merasa bergairah, bahkan doa lama-lama sebelum hari H, sekarang jadi biasa. Makanya itu penting sekali antidotnya tetap menjaga kasih mula-mulamu. Sekarang saya ngerti kalau Tuhan berkata, di mana kasih mula-mulamu? Lihat, kau telah jatuh. Tuhan itu bisa melihat kejatuhan seseorang sebelum dia sungguhan jatuh. Tuhan tahu waktu dia sudah kehilangan kasih mula-mula, tak lama lagi dia jatuh. Kasih mula-mula itu mengasihi hal yang sama tapi dengan memperbaharui janji. Dengan pembaharuan hati. Kasih mula-mula itu kembali, maksudnya bergairah untuk perkara-perkara yang sama. Dia mulai bosan, waktu dia bosan, nah ini bahaya. Dia mulai tanya, what's next ya? Otomatis dia pasti mencari semacam sensasi karena untuk melengkapi atau untuk memuaskan yang namanya internal needs atau kebutuhan di dalam jiwanya yang tidak kunjung dipuaskan. Dia pasti cari sesuatu yang baru, sesuatu yang beda. Disinilah banyak orang di tengah-tengah parubaya. Saya tidak berkata semua yang kayak gini itu pasti gara-gara midlife crisis. Tapi inilah alasan bagi sebagian orang, it's true, yang membuat mereka banting setir. Baik itu tiba-tiba secara drastis mengganti karir, meninggalkan seseorang. Lalu habis itu mengubah yang namanya lifestyle gaya hidupnya. Bukan hanya itu saja, bahkan nampak dari penampilannya. Tapi hati-hati ya, kalau setiap kali kelihatan orang pakai baju nyorak. Ayo krisis parubaya, jangan gitu. Kadang-kadang memang ada orang yang suka warna jambu, warna ungu, gak pernah berani sampai suatu hari. Jangan gitu ya, ini saya ajari sebagai hikmat, katakan hikmat. Bukan hikap, bukan jadikan sebagai alat untuk menghakimi, bukan ya. Jangan, gak apa-apa, silakan pakai warna-warna. It's okay. Tapi ini sekarang menjelaskan pada kita kenapa some people, bagaimana orang banting setir secara karir. Banting. Coba lihat usianya. They are not in their 20s. Hati-hati. Kita harus mengerti hal-hal seperti ini itu ada. Ini saya tunjukkan beberapa gejala umum krisis parubaya. Tapi jangan hakimi orang lain. Belajar aja untuk mawas diri. Jangan pernah menilai orang lain karena hanya Tuhan yang tahu hatinya. Tapi mari kita lihat buah hidup kita. Itu yang lebih penting Bapak Ibu Saudara. Firman yang saya sampaikan ini untuk memperlengkapi Anda sekarang. Bukan untuk Anda pakai ukuran ini terhadap orang-orang sekitarmu.
tapi sebagai suatu sabuk pengaman. Hingga Anda bisa melewati setiap musim kehidupan dengan Tuhan. Firman ini adalah tongkat, firman ini adalah gada gembala. Untuk menuntunmu di jalan yang benar dulu, oleh karena namanya. Lalu setelah itu membawamu melalui pemandangan, sekalipun kau dalam masalah, selalu bisa melihat rumput hijau dan air tenang. Siapa di sini umur 40-60? Angkat tangan. Oh, jangan diturunkan tangannya. Saya mau lihat dulu, jangan malu lah, gak apa-apa. 40. Silakan duduk. Silakan duduk, udah duduk dari tadi. Siapa di antara kita senang kalau misalnya saya umur 52? Lalu ada orang berkata, wah gak nampak loh Pastor Philip ini. Masih umur kelihatannya sampai umur 25. Jangan Anda langsung percaya, langsung terima kasih, lalu berseri-seri. Apa salahnya kita itu tampak seperti usia kita? Meskipun itu kadang-kadang juga elus dada. Saya kemarin tidak lama lalu di Australia, saya sama istri saya lagi makan di sebuah restoran. Di antara pelayanan kita makan sebentar lapar nih. Ketemu sama orang Indonesia tapi bukan jemaat kita. Oh, Pastor Philip Mantova. Kalau mereka panggil saya Pendeta Philip Mantova itu bukan jemaat. Jemaat biasanya panggil Pastor Philip atau Ko Philip gitu ya. Oh, Pendeta Philip ya, oh ini ya anaknya ya. Istri saya dibilang anak saya. Tapi sungguhan leh. Ini Vanessa ya. Saya itu ya seneng, terus terang sungguhan saya seneng istri saya itu awet muda. Ya kan, bahagia menikah sama saya. Hihi. Saya bahagia loh menikah sama istri saya. Ya, bukan berarti saya menua, saya enggak happy. Tapi saya doa memang, tuanya kasih ke saya semuanya Tuhan. Supaya istri saya terus muda. Dan juga saya menolak untuk disemir. Kemarin ada satu orang pendeta, waktu kita konferensi di Malaysia, suaminya umur 65. 但是dia bilang, 但是他看不出是65岁的一个男人. Dia bukan, enggak kelihatan umur 65. Saya sambil makan, enggak ada maksud jahat. Tapi saya itu kan biasa, kalau lagi enggak khotbah gitu, saya tuh suka bercanda, tapi bercanda yang tetap harus yang baik. Saya kan, sama anak-anak saya semua tahu saya itu tukang dad jokes. Raja Jayus ya kan. Saya nyeletuk gini, 对，他看不出65，他看得出64. Saya bilang, dia gak nampak 65. Itu istrinya dengar, wah seneng. Tapi dia nampaknya 64. Oh tahu semuanya istrinya, awas ya pastor, awas ya. Dia bilang begitu. Apa salahnya kita nampak usia kita? Saya gak ngomong ini berarti yang wanita tidak perlu untuk permajaan. It's okay, jangan rasa bersalah. Tapi jangan jadikan itu obsesi. Cepat lambat, orang tahu Anda 60. Nggak mau 60? Kita doa supaya berakhir di 40. Apa jadinya dengan orang yang selalu berdoa, happy birthday to you? Life is not about you. Itu bukan tentang dirimu. Kita ini punya misi. Stay young, sure. Stay young. Saya juga berusaha to stay young. Saya olahraga segalanya, memastikan bahwa saya bugar dan sehat untuk jemaat dan untuk keluarga saya. Saya enggak keliling mana-mana, luar-luar Brasil lah mana, enggak perlu. Saya cuma perlu berhasil di rumah tanggaku. I'm okay, but I need to be healthy for you. But it's you see that matter to me. Anda yang berharga bagi kami. Waktu saya sakit, pertama saya mikir itu stres saya itu bukan dari diri sendiri, saya mikir keluarga saya. Kalau ada apa-apa dengan saya mikir Anda loh. Saya mikir Anda. Ingatlah waktu kita menginjak usia manapun juga, jadikan misi Kristus itu selalu di depanmu. Dia seperti wortel yang ada di depan kelinci, tidak boleh hilang visi. Pada waktu kita mulai narsistik, apalagi entitlement atau perasa berhak, ini dicampur jadi satu toksik. Ini dijus jadi satu, keluarlah krisis parubaya yang bukan batu loncatan, tapi akan menjadi batu sandungan dan akan jadi kutukan dalam kehidupanmu. Itu yang terjadi atas Daud. Dan biasanya orang di usia parubaya ini juga mereka itu akan nostalgia berlebihan. Dia nostalgia, dan dia selain refleksi diri, makna-makna pencapaiannya, dia akan berubah jadi orang. Hal-hal yang dia dulu coba capai, sekarang jadi bagi dia sesali. Ngapain ya aku buang-buang waktu?
Itulah sebabnya banyak orang kebingungan dengar interview seperti ini. Seorang penginjil yang luar biasa dahsyat, mati-matian tinggalkan segala sesuatu untuk memenangkan jiwa. Dan one day waktu dia diinterview ketika dia sudah tua, apa yang akan kau lakukan? Beda suatu hari jikalau diberi kesempatan oleh Tuhan. Saya tidak akan menginjil kemana-mana. Jadi orang jadi bingung, anak muda tidak tahu patron apa yang harus diikuti. Oh gitu, ujungnya penyesalan. Saya harap kita akan konsisten. Kalau kita yang sekarang sudah umur sekian, tarik lagi. Misalnya kalau kita di usia 50-an nih, semuanya ini banyak anak hamba Tuhan di sini yang usia begitu. Ditarik ke usia waktu kita masih 21. Are you still preaching the same message? Bukan berarti khotbahnya tidak berkembang. Dulu saya tidak bisa khotbah tentang pernikahan, saya belum menikah. Tapi hari ini tetap apakah Anda punya detak jantung tetap jiwa-jiwa? Apakah Anda masih memberitakan holiness, kekudusan? Atau Anda berubah? Saya harap kalau saya tetap konsisten. Waktu saya umur 18, waktu saya di Ungaran, hingga sekarang saya 52. I'm still the same person. Khotbah bisa lebih sophisticated, lebih kompleks. Spiritnya tidak berubah. Someday hopefully suatu hari kalau di interview. Apa yang akan kau lakukan beda? Saya berkata nothing. Tidak ada satu pun yang akan kau lakukan beda. Kalau bisa aku akan hidup 100 kali lagi. Untuk melakukan hal yang sama, mencintai keluargaku, mencintai jemaatku, memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itu yang membingungkan orang. Coba bayangkan kalau saya di titik tertentu nanti. Saya berubah. Berapa yang kecewa? Berapa yang salah sangka? Loh gini. Hati-hati Bapak Ibu. Apalagi hari-hari ini kita jangan mudah menyerah. Ingatlah selalu berpikir legacy atau warisan apa dari hidupmu itu nanti akan muncul suatu hari. Jangan egois hidup bagi dirimu sendiri, hidup untuk orang berikutnya. Hidup untuk orang-orang berikutnya, hidup untuk anak cucumu sendiri, hidup untuk anak cucu rohanimu. Legacy apa yang kau bangun? Suksesmu itu tidak seberapa, sukses jatuhmu, bangunmu di hidupmu itu tidak seberapa. Karena hidup akan lebih lama daripada usiamu. Suatu hari kau mati kalau belum Tuhan datang kembali, masih akan ada orang yang continue, yang mengikuti di balik tapak kakimu. Hiduplah demi legacy. Saya ngomong gini kayaknya nggak relevan ya. Kalau bisa orang itu hidup sekarang, itu mentalnya Hizkia. Hizkia itu kan gitu, dia hanya hidup untuk versinya. Untuk dirinya, untuk masa hidupnya. Gua nggak peduli nanti kalau anak cucuku ditawan oleh Babilonia. Nggak bisa. Kalau kita semua itu punya Yesus, the eternal one, yang kekal itu hidup di dalam dirimu. Mau nggak mau Anda harus mempertimbangkan kekekalan. Kekekalan itu nggak usah jauh-jauh. Sorga sampai selama-lamanya itu terlalu jauh. Kekekalan itu adalah after you die. Your life will still affect someone how you ended it. Setelah kau mati, hidupmu itu masih akan mempengaruhi seseorang setelah kau tidak ada atau meninggal dunia. Kalau kita punya Yesus, kita harus mikir jauh. Kita harus pikirannya kekekalan. Kita tidak boleh hidup egois. Karena masih ada orang yang hidup setelah kita mati. Ayo bukan urusan gua, itu bukan urusanku. Urusanmu. Karena mereka orang-orang yang kenal Anda. Mereka adalah someone in your life. Seseorang di hidupmu. Gak tentu itu darah dagingmu. Gak tentu itu keluarga kerabatmu, tapi orang-orang yang Tuhan taruh di atas pundakmu, tanggung jawab rohani atas diri mereka. Kalau Anda mengaku Anda punya hidup kekal, pikirkan sejauh itu. Kalau Anda memang punya hidup yang kekal. Legacy. Warisan apa yang turunkan? Jatuh bangunku gak apa-apa, suatu hari orang hanya menceritakan, saya gagal, kurang bisa berbuah di area di hal-hal tertentu, di bidang tertentu saya belum menunjukkan keberhasilan, it's okay. Tapi orang kan melihat konsistensi dan loyalitasmu pada panggilanmu. Orang kan lihat itu. Yang tidak penting buat kita sekarang. Itu yang disebut MAHKOTA, mahkotamu. Mahkota kemuliaanmu itu suatu hari dari situ. Your broken legacy or fulfilled legacy. Legasimu yang tergenapi, terfulfill, atau yang patah di tengah-tengah. Parubaya, hati-hati. Dan di zaman usia-usia sekian, itu terjadi perubahan suasana hati. Saya sendiri ngalami loh ya, gejolaknya itu ada. Nah kita kira itu hanya pikiran kita, no, itu satu fase. Di antara perasaan-perasaan yang muncul itu adalah mungkin kecemasan, putus asa,
ada ketidakpuasan, rasa seperti mencari lagi. Makanya itu harus cari Tuhan. Tidak heran juga di usia-usia segini banyak orang pindah luar negeri. Orang-orang yang immigrate atau orang-orang yang pindah untuk memulai sesuatu yang baru di negeri orang. Misalnya, itu biasanya di umur 40 sekian, mereka mulai melihat seperti rumput itu hijau, lebih hijau di halaman tetangga. Which is okay. Tapi kalau if you base your decision on that alone, kalau kita benar-benar dalam segala keputusan kita itu hanya bergantung perasaan seketikamu, nah di situ nanti kita bisa miss atau kita bisa kelewatan apa yang merupakan rencana Tuhan yang lebih baik. Itu boleh menjadi semacam triggernya, keinginan. Kadang-kadang Tuhan berikan loh keinginan kita. Kalau kita bergembira karena Tuhan. Tetapi tidak boleh mendasarkan keputusan kita atas hanya perasaan sementara. Di usia-usia tertentu itu orang mulai, apalagi kalau punya, dia akan mikirkan, wah enak ya tinggal di negara itu. Dia nggak mikir itu waktu umur 20 masih banting tulang, masih kejar mimpi. Bagi dia mau tinggal di mana nggak masalah. Aku mau tinggal di istana atau mau tinggal di sebuah tempat yang benar-benar kumuh. Asal ada WC-nya ada lubangnya gitulah. Aku bisa tinggal di situ sekalipun tinggal sama Mickey Mouse sekaligus. Tapi di usia tertentu dia mulai mikir, enak rasanya ya. Di usia-usia tertentu itu orang membuat keputusan-keputusan drastis. Tapi ini juga usia-usia yang mudah menyerah. Zaman ini orang yang paling mudah menyerah itu biasanya anak-anak muda. Anak-anak muda kalau tidak diajari benar-benar punya mentalitas tentara Allah, dia akan jadi generasi stroberi yang dipencet langsung leleh. Pernikahan akan banyak mengalami goncangan di masa-masa itu. Tetapi di usia-usia parubaya juga, angin juga akan menerpa mereka, angin yang sama. Mudah menyerah. Karena itu kuncinya adalah konsistensi and faithfulness dan kesetiaan. Mari kita lihat sekarang ayat 3. Lalu Daud, ayat 2 sorry. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Sudah saya nggak bahas kejatuhannya itu seperti apa. Batsheba itu bisa menjadi khotbah tersendiri. Ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Daud suruh orang bertanya tentang perempuan itu. Kalau dia lagi perang, masih di usia di mana dia lari dari gua ke gua dan dia tahu prophecy will come true, bahwa nubuatan atas hidupnya akan digenapi, dia akan menjadi raja Israel, menjadi gembala Israel. Dia tidak mungkin suruh orang bertanya tentang seorang perempuan. Itu berarti ada semacam vacuum atau kehampaan, kekosongan di dalam dirinya. Kosong, hampa tujuan. Dia mulai mencari purpose, mencari tujuan di tempat yang salah. Dia pertama-tama nggak berani langsung jatuh, nggak ada orang itu langsung jatuh, itu pasti ada erosinya. Dia mulai dengan lebih berani teman-teman tapi mesra, atau dia mulai berkata, tanya Gih, perempuan itu siapa sih? Dia mulai kepo yang nggak perlu. Ini namanya hati yang pengangguran secara rohani. Coba tanyain, nggak jatuh, tapi aku mau tanya aja, mau tahu aja itu siapa cewek itu. Dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Jadi ada sebuah need, ada sebuah obsesi di dalam dirinya to conquer the next land. And this time, my neighbor's wife. Untuk conquer, untuk bisa menaklukkan berikutnya. Kenapa? Karena Daud sudah mencapai titik mapan. Dan yang mau dia taklukkan berikutnya bukan kerajaan-kerajaan. Karena kerajaan-kerajaan sudah ada, panglimaku sudah bisa semua. Apalagi ya untuk aku ya. Ini, I must conquer. I do not have her yet. Aku harus taklukkan ini, aku belum punya dia. Orang ini khususnya aku tidak punya. Siapa itu? Istrinya Uria. Bawa sini Ki. Raja yang maha kuasa. Dan dia mulai mengambil keputusan impulsif, keputusan gegabah. Dia mulai banting setir kehidupannya dan gaya hidupnya dan apa yang dia tahu dan kenal selama masa mudanya sebagai kebenaran. Ditinggalkan dalam waktu sekejap tanpa pertimbangan. Ini kayaknya dia langsung jatuh. No, ada satu masa dia sudah kehilangan kasih mula-mula. Dia sudah jatuh sebelum dia jatuh. Sekian lama. Dia sudah jatuh sebelum dia jatuh.
Manusia itu nggak ngerti apa yang dia kejar. Dia kejar. Dia sukses, sukses. Lalu dia nggak tahu what to do. Lalu setelah itu akhirnya apa yang dia kira dia akan tuai karena dia berusaha dengan kekuatannya, akhirnya setan yang menuainya. Di usia-usia ini 40-60 ini biasanya juga seorang pebisnis akan membuat keputusan paling gegabah dan jeopardize dan meresikukan seluruh usahanya. Ini usia di mana orang itu berani gambling everything. Kuncinya di mana? Mengikut Tuhan dengan stabil. Jangan buat keputusan gegabah. Ikuti Tuhan itu perlahan-lahan. Meskipun kita bisa berlari, tapi di hati kita harus slowly. I want no great changes. I want great revivals, yes. Saya mau kebangunan rohani yang besar. But I want no great changes in my heart. Lord, I'm still the same. Aku tetap sama ya Tuhan. Aku masih seperti dahulu. Kecuali dosa-dosamu, buang dosa lamamu, hidup baru. Tapi selain itu hal-hal yang dari Tuhan, 20 tahun lalu, aku masih seperti yang dahulu. Stay the same. Jangan panik. Jangan ke kiri ke kanan. Buat keputusan kecil, jadikan itu keputusan besar. Dan segala keputusan besar, Anda pertimbangkan kalau itu disuruh Tuhan. Jalan. Karena ini juga usia di mana orang untuk perkara-perkara tertentu tidak berani ambil risiko lagi. Biasanya main aman. Untuk hal-hal yang tidak perlu kau resikokan, lamban. Untuk hal-hal yang memang harus kau melangkah dengan iman, jangan mikir, berani untuk maju dengan Tuhan. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang padanya lalu tidur dengannya. Dan sebagainya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruh orang memberitahukan pada Daud demikian, aku mengandung. Coba saya kasih sedikit biografinya Daud dalam sekejap. Bermula dari seorang anak yang diabaikan, tidak punya figur ayah, dia anak cowok ke-8 dan tidak dekat dengan papanya. Papanya sendiri pun lupa, jadi bukan tipe seorang anak yang sama papanya ngobrol-ngobrol dan bisa main. Papanya udah usia berapa waktu punya dia? Nggak mungkin sudah bisa naik di bahunya segalanya, papanya udah tua. Jadi dia seorang yang sebenarnya di dalam dirinya starving love. Seorang yang butuh pengakuan, seorang yang butuh penerimaan, seorang yang butuh figur. Lalu kemudian, belum sempat dia itu ngalami gimana, dia ngalami Tuhan. Setelah ngalami Tuhan, tak lama kemudian dia jadi rising star atau dia naik daun. Daud mengalahkan Goliat itu suatu kejadian yang tidak terencanakan. Dan dia menjadi elu-elu masyarakat sampai membuat Saul raja itu iri. Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul hanya beribu-ribu saja. Dari rising star, dia mulai memimpin orang-orang di Gua Adulam. Kepemimpinannya adalah tipe kepemimpinan post-trauma. Orang-orang yang dulu pernah trauma segalanya itu dia sangat ngerti dunia mereka. Dan dia menjadi turn around man di dalam dunia korporasi atau dunia dalam perusahaan, marketplace, maupun dalam gereja atau dalam apapun juga. Selalu ada tipe orang yang Tuhan pakai untuk menjadi turn around man. Orang yang bisa memutarbalikkan suasana situasi itu begitu mudahnya. Padahal itu boleh dikatakan kerusakannya itu sudah sangat parah. Bisa dibalikkan seperti itu. Ya, ada pula dalam sejarah presiden yang seperti itu, ada pula pendeta yang seperti itu, ada pula tokoh-tokoh pokoknya yang bisa membuat semua turn around. Winston Churchill contohnya di Inggris, membuat Inggris tidak takluk pada Jerman. Kepemimpinannya adalah turn around man. But the thing is, turn around man kalau sudah tidak mengalami krisis, menghadapi krisis, di situ Anda akan melihat mature man or not. Dan Daud dari Adulam dia menjadi raja dan kali ini waktu kasus Bathsheba dia sudah menjadi a powerful king in a very stable kingdom. Menjadi raja yang sangat berkuasa tapi di dalam kerajaan yang sangat stabil pula. Disinilah dia mulai mengalami disorientasi. Dia tidak membangun kerohaniannya di saat tenang, tidak terjadi krisis apa-apa di depan. Makanya saya syukuri kalau kita masih ada krisis dalam kehidupan kita itu berkat. Kadang-kadang kita ngeluh, kenapa aku masih ada di sini? God knows, Tuhan tahu di titik mana kau akan jatuh. Bukan berarti Tuhan memberimu krisis itu, kadang-kadang ada karena kebodohan sendiri. Kadang-kadang Tuhan izinkan karena kesalahan orang lain. Tapi kalau Tuhan masih izinkan Anda di sana, itu berarti ada pembentukan. Daud itu waktu nggak menghadapi krisis lagi,
dia mengalami disorientasi dan karena dia mulai jauh dari Roh Kudus, saya yakin orang dekat sama Tuhan gak mungkin ambil istri orang. Coba lihat Yusuf, nenek moyang Daud, nenek moyang Israel, orang suku-suku Israel di zaman. Coba lihat Yusuf, gimana dia lari kalau dia dekat dengan Tuhan, ya kan? Dan saya percaya ketika dia mulai hampa itu dengan kuasa di tangan dia mulai punya narsistik, sifat-sifat narsistik. Zaman ini adalah zaman di mana setiap sifat yang ada di dalam diri seorang ekstrovert akan menjadi-jadi. Di dalam diri seorang introvert pun, pernah lihat orang introvert kalau temui secara orang-orangan dia pemalu, tapi secara sosial media ya ampun eksis sekali. Ini zaman di mana semua sifat narsistis dari Adam dan Hawa mau nggak peduli banyak atau sedikit dalam diri seseorang itu dikipas-kipas oleh dunia. Makanya itu dekat sama Tuhan itu bukan opsi tapi keharusan. Makanya tiba-tiba setelah itu keluar satu internal need, kebutuhan yang tak terhingga yang harus segera dipuaskan. I must conquer something to have value, self value. Aku harus menaklukkan sesuatu untuk dapat self value, untuk dapatkan harga diri. Dan yang dulu ku taklukkan, males aku, bosen, jenuh, gitu-gitu. Aku harus sesuatu yang baru, entah gimana. Adrenalin harus jalan dan harus merasa excited, gairah ini. Aku kembali remaja. Kalau dulu waktu remaja, cium orang itu rasanya gimana? Sekarang sudah pernah cium orang, udah menikah. Cium orang lain gimana? Dulu gimana rasanya kalau jadi orang yang jaya berhasil dalam karir atau pelayanan? Sekarang aku sudah berhasil nih. Nah ini bahaya perasaan aku sudah. Apalagi ya? Belum coba. Mumpung aku masih umur segini. I must try something new. Hati-hati dengan spirit seperti itu karena itu bukan Roh Kudus. Dan kita harus bisa membedakan. Saya tunjukkan kepada Anda beberapa tips. Ada 5 yang saya kasih sebagai poin-poin untuk Anda bisa renungkan dan jadikan referensi. Khotbah seperti ini harus kau jadikan pedoman. Karena ini adalah tongkat gada gembala. Jangan dijadikan sekedar dengar atau hafalan lalu sudah. Tapi Anda ingat-ingat nasihat Tuhan. Ya, yang pertama, untuk kita menjaga ini musim apapun, gak hanya 40-60, tetapi ini semua berlaku. Karena ini prinsip-prinsip firman berlaku untuk segala usia. 1, kembalilah. Lu kok dibuka semua? Matiin, 1, nomor 1. Thank you. Mari kita tutup dalam doa, selesai sudah. Selang, ya, oke. Nomor 1, coba ngomong kanan kirinya, lupakan poin 2-5, lupakan. Number 1, kembalilah ke kasih mula-mula. Roh haus dan lapar akan 2 Tuhan. Kalau belum dengar khotbah saya, orang-orang CG harus dengarkan. Waktu saya khotbah di CT. CT, wah singkatannya banyak. Waktu connecting time yang lalu, saya ajarkan sebenarnya kasih mula-mula itulah roh haus dan lapar. Mesti harus belajar, hindarkan perasaan, I have made it. Aku sudah berhasil, aku sudah mencapai. Jangan ada itu, makanya penting kita itu humble, humility, kerendahan hati seperti anak kecil. Lord, aku mau belajar terus. Bentuk aku Roh Kudus. Itu penting banget, ternyata itu melindungi kita, bukan melindungi Tuhan. Kita kira Tuhan yang disenangkan, iya Tuhan senang kalau kita baik-baik. Nah ini yang membuat kita baik-baik. 2, definisikan ulang sukses itu apa. Ketika kita bertanya, logika tidak bisa menjawab karena kita sudah maha tahu. Kita sudah tahu segala sesuatu. Kita itu sudah tahu jawabannya. Orang-orang di usia tertentu kalau dia sudah berhasil di bidang apa, itu orang-orang yang paling susah jadi pasien siapa-siapa. Susah. Pendeta, hamba Tuhan, kalau sampai dia berubah di hadapan Tuhan, paling susah diyakinkan karena kita sudah tahu firman. Dokter kalau sakit juga gak gampang. Karena dia tahu sakit penyakit. Karena itu kalau kita suatu hari tiba-tiba bertanya makna pada logika kita sudah tahu.
Itu waktunya kita masuk ke hadirat Allah lagi, bukan hanya dengan logical thinking. Tapi kita bawa hati kita, hancurkan Tuhan. Break. Hancurkan manusia dagingku. Aku mau belajar. Di situ kita mengalami lawatan Tuhan. Definisi sukses itu kembali Tuhan beritahukan sesuatu mungkin yang kita sudah tahu. Tetapi waktu Tuhan beritahukan kita lagi, itu seperti something new. Kita terima. Tuhan memperbarui hati kita. Tuhan, kita harus definisikan kembali what is success. Apa itu sukses? Nanti saya akan sebentar lagi tunjukkan tulisan saya. Ini tulisan sebenarnya privat, tapi saya tulis ini kepada diri sendiri. 12 tahun kemudian hari ini saya tunjukkan ke jemaat. Waktu saya umur 39 mau ulang tahun, saya bukan orang lebay ya, bahasa anak-anak muda sana. Lebay itu orang yang suka tonjolkan kalau itu berkenaan dengan dirinya. Saya enggak, saya biasanya kalau saya dan istri saya sama-sama introvert dalam hal itu. Mendingan kita itu lebih baik kalau dalam Tuhan itu silent glory. Ya. Tetapi saya tuliskan tulisan ini nanti saya tunjukkan ke Anda, simple. Menunjukkan saya berada di mana waktu umur 39 sebelum saya ulang tahun atau masuk ulang tahun umur 40. Saya tuliskan pada diri saya sendiri. Dan semoga itu jadi berkat buat Anda. Simple kok nanti ya. Tapi di situ saya mendefinisikan ulang sukses itu apa. Nanti kita baca sebentar lagi. Nanti saya tunjukkan. Yang ketiga dulu. Jagalah hati terhadap keputusan gegabah. Khususnya dalam hal hubungan, affairs, spending, cara kita pakai uang. Lalu career abandonment. Tiba-tiba banting setir aja. Gak tahu ada apa. Abandonment itu bisa melepaskan karirmu yang kau bangun bertahun-tahun. Begitu saja, escapism atau lari dari sesuatu, lari dari kenyataan, lari dari orang-orang yang lari, pokoknya lari, just run baby run, just run, don't run. Waktu ketika daging kita berteriak berkata larilah, di situ roh kita harus berkata justru lawanlah dan berkata aku lari masuk ke hadirat Allah dan aku akan menjadi lebih dalam. I will have a deeper faith after this. Justru kita tidak tahu. Sebenarnya kita sedang masuk dalam suatu musim yang paling berharga di hidup kita. Anak-anak muda, I love you so much. Nanti Super Conference ada satu sesi khusus untuk mendoakan dan mengurapimu. Itu yang kita lakukan bukan hanya tumpang tangan, something we've never done before. Kita tidak pernah lakukan. Tapi izinkan saya beritahu pada anak-anak muda yang before 30 di bawah 30 ya. Saya beritahu ya, musim kalian, kalau kalian mengira bahwa musim muda adalah musim yang paling mulia, you're very wrong. Tunggu di 40-60. That's the best season in life. Itu musim yang terindah. Kalau Anda ready, kalau Anda siap. Kalau Anda itu kutukan. Ya. Jaga hati terhadap segala keputusan gegabah. Don't escape anything, jangan lari dari apapun. 4, jadilah dewasa dalam tujuan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dulu kita tahu, sekarang kita akan di-challenge, akan ditantang di musim kehidupan tertentu untuk merombak itu. Sekali lagi aku akan menggoncangkan bumi, bukan hanya bumi, langit. Langit itu bukan hanya bicara tentang langit-langit atau angkasa, langit itu juga bicara tentang hal-hal yang sebenarnya sudah di langit-langit. Kita sudah tahu, prinsip-prinsip yang mendasari hidup kita itu tiba-tiba digoncang Tuhan lagi di umur-umur parubaya itu. Supaya tetap tinggal apa yang teruji. Di usia ini, bedanya sama usia muda, di masa muda itu idealisme. Di masa ini, dia menjadi realisme. Tapi banyak orang tidak bisa evolusi dengan baik, tidak terjadi transformasi. Sehingga di usia itu dia jadi realistis. Lalu dia buang visi, dia merasa, gak percaya mujizat, gak percaya gini-gini. Padahal dulu di zaman Tuhan, bahkan mengalami manifestasi Roh Kudus di zaman sampai rebah. Bahkan dia merasa manifestasi itu tidak ada. Lalu dulu apa yang kau alami itu apa? Yang membuatmu hari ini bisa dalam Tuhan. Di mana banyak orang berubah pikiran, banting setir, all or nothing, semua atau enggak sama sekali. Enggak ada gitu-gituan. Tiba-tiba di usia tertentu mati api, mati kutu dan tidak berbuah lagi. Dia merasa semua supranatural itu enggak ada. Jangan jadi realistis. Karena Alkitab mengajari kita bahwa apa yang kita lihat itu sementara, apa yang enggak kelihatan, Tuhan suruh kita terus hidup oleh iman. Tapi menjadi sesuatu yang dulu menjadi hanyalah sebuah idealisme. Sekarang menjadi bagi kita teruji. Aku dulu ngomong begini, di usia ini terlebih lagi. Bagiku kalau dulu aku bisa hidup dengan ini.
Rasanya hidup demi visi. Aku punya angan-angan lain, pacaran, mau jadi orang yang kaya, mau jadi punya bisnis yang sukses. Dulu Kristus salah satu. Yes, visi. Haleluya, aku bisa hidup sama visi ini. Let's go. Di zaman ini sekarang, visi berubah. Bukan berubah visinya. Kalau dulu aku bisa hidup dengan visi ini. Hari ini aku mengerti, visi inilah membuat aku hidup. Dan aku tidak bisa hidup tanpa visi ini. Sama. Tapi di sini teruji. Langit-langit itu digoyang sama Tuhan. Supaya yang tinggal adalah yang tested. Di usia ini adalah usia yang paling dewasa. Kalau kita bisa naik kelas di depan Tuhan. Kita jadi dewasa dalam satu hal. God's purpose. Tujuan Allah. Mantap. Di usia ini adalah usia yang bisa benar-benar akil balik. Akan berubah menjadi pelatih-pelatih yang nomor 1 di kerajaan Allah. Yang kelima, pikirkan panjang warisan hidupmu apa. Legacy thinking. Pikirkan secara warisan. Apa yang hendak kau turunkan suatu hari kepada orang-orang yang ada di belakangmu. Anak cucumu sendiri atau orang lain juga. Saya tunjukkan, munculkan 5-5. Anda silakan foto. Jepret. Sudah. Saya tunjukkan tulisan saya kepada diri saya sendiri waktu umur 40. Dalam bahasa Inggris sebenarnya ini diterjemahkan. Asalnya judulnya Turning 40. Ini saya tulis pada diri sendiri. Saat menginjak usia 40. Saat saya menginjak usia 40, saya menyadari bahwa generasi sebelumnya mulai berpulang. Sehingga saya semakin menghargai mereka. Maksudnya di usia-usia waktu kita masih remaja, selalu dapat undangan Sweet 17-an. Di usia kita mulai masuk 40, mulai kita lihat ada orang-orang yang mangkat. Meskipun bukan generasi kita mulai lihat generasi sebelumnya satu-satu mulai pergi. Saat saya menginjak usia 40, saya menjadi lebih peduli terhadap kesehatan saya dan juga kesehatan pasangan saya. Ya, dulu kesleo, let's go, main terus masih lanjut 1 jam lagi basket. Sekarang saya peduli untuk jaga diri saya, karena saya tahu saya berharga untuk orang lain juga. Saat saya menginjak usia 40 seperti seorang remaja lagi, saya kembali mencari jati diri saya untuk kedua kalinya dan makna dari apa yang saya lakukan. Dalam kurung, why I do what I do. Mengapa saya lakukan yang saya lakukan? Kenapa saya khotbah? Kenapa saya jadi pendeta? Kenapa saya lakukan? Kenapa saya mau stay di sini? Kenapa saya tidak mau keliling aja bangun my personal ministry? Kira-kira Brasil terima saya enggak ya? Terima. Kalau enggak ada terima, kira-kira Anda semua yang di Amerika, would you accept me if I go around in America and preach at your place? But I won't. Because I'm their pastor. I know what I do. I know what I want. Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Tahukah Anda kenapa Anda melakukan yang Anda lakukan? Kenapa Anda berbisnis? Kenapa Anda membesarkan anak? Tahukah Anda kenapa? Saat saya menginjak usia 40, saya mengalami kematian atas visi saya sendiri. Dan mulai melihat bahwa visi itu, yaitu visi saya, hidup dalam diri anak-anak saya. Saya nggak happy kalau saya sendiri yang dipakai Tuhan. Saya nggak happy kalau saya sendiri yang hebat. Saya nggak hebat. Saya nggak happy. Saya mulai lihat bahwa sukses seseorang itu ada pada suksesornya. Pada orang-orang yang melanjutkan dia nanti. Tapi banyak orang nggak bisa. Di usia 40 itu justru Saul itu, 40-60, justru Saul menganiaya suksesornya. Pewarisnya itu justru dianiaya sama Saul. Nah ini adalah orang-orang yang ini adalah orang-orang yang tidak berhasil evolusi. Saya tidak percaya evolusi yang dari monkey ya, dari monyet jadi orang. Coba lihat orang kanan kirinya. Katakan, aku bukan monyet. Ada lagunya, aku bukan monyet, aku bukan monyet, aku bukan monyet ya. Aku anak raja maksudnya. No, tapi evolusi hati itu perlu Bapak Ibu. Anda jangan jadi Saul. Anda harus jadi Abraham. Aku jadi bapak bagi bangsa-bangsa. Yang terakhir, saat saya menginjak usia 40, saya meninggalkan ambisi masa muda saya untuk memahami Tuhan secara intelektual. Dalam bahasa Inggrisnya saya tulis, to know about God. And I choose to simply know Him. Bagi saya sekarang knowing God is more important than knowing about God. Kalau kita tidak hati-hati, anak muda kita rasa kita tahu segala sesuatu. Sekarang kita hanya kenal Tuhan, sudah cukup. Dan saya merasa cukup. Saya tulis itu. Dan bahagia. Saya tulis pada diri sendiri, baru setelah itu orang berkata, happy birthday to you dan sebagainya. Saya tahu saya memasuki musim yang terindah dalam hidup saya. Saya masih berada di musim itu. Saya harap Anda yang sudah keluar dari musim itu, sungguh-sungguh berhasil evolusi hati. Anda yang belum masuk di sana, siapkan hati. Sebab itu akan menjadi musimmu terindah. Krisis Parubaya? Kutukan? Not in this church. Bukan di gereja ini.
tapi batu loncatan buat setiap kita. God bless you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya berdoa. Lalu setelah itu baru putus streaming. Gembala-gembala kita di gereja masing-masing, mau altar call, mau doakan orang dan sebagainya, silakan. Kita doa dulu. Mari kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, hamba berdoa, usia berapapun jemaat ini, aku berdoa untuk perlindungan ilahi. Hamba berdoa untuk buah-buah roh kasih mula-mula itu menyala. Jadi dewasa dalam tujuan-tujuan Allah. Hamba berdoa ya Tuhan, Kau pakai sisa hidup kami untuk tidak neko-neko aneh-aneh. Kau pakai sisa hidup kami benar-benar untuk menyempurnakan panggilan-Mu di masa muda kami. Atau bagi beberapa orang yang masa mudanya masih liar, baru hari-hari ini dia kenal Tuhan untuk menebus masa mudanya yang hilang. Tuhan hamba berdoa supaya jemaat kita dari pemimpin, gembala sampai turun semuanya. Bukan orang-orang yang gaya, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus mengerti maksud-maksud Allah. Urapi Tuhan, urapi setiap family. Aku berdoa di musim kehidupan ini, kalau mereka mengalami masalah tertentu, Kau bawa mereka keluar tepat waktu. Dan hamba berdoa waktu mereka keluar dengan wajah dan gambar Allah yang diperbarui. Urapan-Mu turun atas kami, urapi dan meteraikan firman ini. In Jesus name untuk keturunan kami, dalam nama Yesus. Amen. Sing with me. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari perasaanmu juga. Haleluya. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Tolong pisahkan diriku dari semua yang bukan dari Engkau Tuhan. Pisahkan diriku dan dari dunia yang ada di dalam diriku. Semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau Dari awal kita nyanyikan, jadikan lagu ini sebagai doa kita. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Yesus. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Kau dalam segala keputusan. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal
rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaanmu. Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau keindahanmu Tuhan, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Ramayase, Aralamayasho, Iaralamayarayase, Iaralamayasa, Dararamo, Iaralamayasa, Dararamo, Maralamayase, Iarayaso, Iaralamayase, Anamaramayaramayaramayasa. Oh Ramayaralamayasa, Dararamayasa, Iaralamayasa, Dararamo, Iaralamayaso, Ramayarayasa, Dararamo, Iaralamayasa, Dararamo, Iaralamayaso, Iaralamayarabadagabayabadagayasa, Dararamo, Iaralamayasa, Iaralamayaramayaso, Iaralamayase, Iaralamayasa, Dararamo. Ajari kami setia dalam hidup kami dan panggilan kami masing-masing, dalam keluarga kami dan pekerjaan kami. Dan biarkan Tuhan Yesus, Kau juga terus menuntun gereja ini agar visi gereja ini tidak pernah melenceng, tidak pernah berubah, tetap di rel yang sama sampai penggenapan janji tanah perjanjian dan Kanaan itu Kau sungguh-sungguh berikan. Kami rindu Tuhan Yesus, ibu gereja lokal itu berdiri sungguhan, tempat pelatihan pemuritan. 1 juta murid Kristus yang bercege dan berbuah terus. This church will walk loyally. Yaitu akan berjalan terus setia pada panggilannya yang sudah berusia puluhan tahun. Kami tidak akan berubah-ubah, gonta-ganti haluan. Meskipun Kau bisa memperbaharui cara dan namun demikian Tuhan, fokus kami terus. Ajari juga jemaat punya spirit yang sama dalam membangun rumah tangga mereka dan membangun pekerjaan mereka. Pakailah jemaat-Mu
meteraikan firman ini menjadi kejadian-kejadian indah. Teguhkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus atas firman ini. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, Yesus, kerinduan hatiku mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku, Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, angkat tangan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Katakan padanya, keindahanmu Tuhan, aku tidak akan berubah pikiran. Hidup dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatimu, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku, Engkau bisikan ke telinganya, di mataku, Engkau. He's here. Yesus ada di sini. Bisikan ke telinganya, di mataku, Engkau termulia. Muliakan Tuhan, haleluya. Praise Jesus, praise the Lord. Haleluya. Tuhan meteraikan dengan kuasanya. Coba bisa lihat kiri kanannya. Katakan, Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan akan selesaikan apa yang Dia mulai dalam dirimu. Amin. Ya, kadang-kadang kita juga canggung disuruh ngomong gitu, hehehe gitu aja. Ngomong sungguhan please kali ini ya. Ngomong, katakan, Tuhan akan selesaikan apa yang Dia mulai dalam diri kita. God bless you ya. Kasih tepuk tangan ke Tuhan.